Korupsi adalah salah satu penyakit kronis yang menggerogoti Indonesia. Meski sudah ada upaya untuk memberantasnya, fenomena vonis ringan bagi koruptor tetap menjadi masalah yang sulit dihilangkan. Bayangkan, kerugian negara mencapai triliunan rupiah, tetapi pelakunya hanya mendapatkan hukuman yang tidak sebanding. Hal ini tidak hanya memancing amarah masyarakat Indonesia, tetapi juga mencoreng nama bangsa di mata dunia. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana vonis ringan ini menjadi cerminan buruk sistem hukum kita dan bagaimana dunia memandangnya. Korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Namun, dampaknya jauh lebih luas. Di Indonesia, korupsi memengaruhi setiap lapisan masyarakat. Infrastruktur yang buruk, pelayanan publik yang tidak memadai, hingga kualitas pendidikan dan kesehatan yang rendah, semua ini adalah akibat dari dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, tetapi diselewengkan oleh segelintir orang. Dalam skala global, korupsi juga mengurangi kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai tempat investasi yang aman. Berdasarkan data, Indonesia berada di peringkat bawah dalam indeks persepsi korupsi dunia. Setiap tahunnya, ratusan kasus korupsi terungkap, mulai dari skala kecil hingga besar. Sayangnya, hanya sedikit dari kasus ini yang berakhir dengan hukuman yang pantas. Bahkan, beberapa kasus besar seperti korupsi BLBI dan IKTP menunjukkan bagaimana sistem kita gagal memberikan efek jera. Salah satu masalah terbesar dalam penanganan korupsi di Indonesia adalah vonis ringan yang diberikan kepada para pelaku. Tidak jarang kita melihat kasus di mana koruptor yang mencuri triliunan rupiah hanya dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara. Bahkan banyak di antara mereka yang menjalani masa hukuman dengan fasilitas mewah. Ini bukan hanya merendahkan sistem hukum kita, tetapi juga menunjukkan lemahnya komitmen untuk memberantas korupsi. Beberapa kasus besar menjadi sorotan karena vonis yang dianggap tidak adil. Contohnya, kasus korupsi IKTP yang merugikan negara lebih dari 2 triliun rupiah. Pelaku utama hanya mendapatkan hukuman ringan, sementara dampaknya sangat luas. Data kependudukan rusak, program pemerintah terganggu, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah merosot. Kasus seperti ini menunjukkan betapa lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Jika kita melihat negara lain, hukuman bagi koruptor sangat tegas. Di Cina, koruptor besar bisa dijatuhi hukuman mati. Di Korea Selatan, mantan presiden yang terlibat korupsi dijatuhi hukuman puluhan tahun penjara. Bahkan Singapura, yang dikenal memiliki sistem pemerintahan yang bersih, menerapkan hukuman berat bagi siapapun yang terbukti korupsi. Sementara itu di Indonesia, vonis ringan justru menjadi kebiasaan. Sistem hukum Indonesia sering dikritik karena dianggap lemah dan tidak tegas. Banyak pihak mengatakan bahwa hukum di Indonesia cenderung berpihak pada mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. Hal ini tercermin dalam proses hukum yang berlarut-larut, vonis yang tidak setimpal, dan remisi yang diberikan dengan mudah. Ini menunjukkan bahwa ada masalah mendasar dalam sistem hukum kita. Kasus korupsi seringkali tidak lepas dari kepentingan politik. Banyak koruptor adalah politikus yang memiliki jaringan kuat dan pengaruh besar. Tidak jarang, proses hukum dipengaruhi oleh tekanan politik, sehingga hukuman yang diberikan jauh dari rasa keadilan. Ini menjadi bukti bahwa korupsi tidak hanya masalah moral, tetapi juga masalah sistemik yang memerlukan reformasi besar. Remisi atau pengurangan hukuman sering menjadi sorotan. Di Indonesia, banyak koruptor yang menerima remisi, bahkan untuk kasus besar. Hal ini membuat hukuman yang sudah ringan menjadi semakin tidak berarti. Remisi seharusnya diberikan kepada mereka yang benar-benar menunjukkan penyesalan. Tetapi dalam banyak kasus, remisi diberikan tanpa pertimbangan yang matang. Masyarakat Indonesia tidak tinggal diam.
Setiap vonis ringan bagi koruptor selalu diiringi dengan gelombang kritik, baik di jalanan maupun di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat tidak puas dengan sistem hukum yang ada. Namun, suara rakyat seringkali tidak cukup kuat untuk membawa perubahan nyata. Di mata dunia internasional, korupsi di Indonesia sering menjadi bahan pembicaraan. Vonis ringan bagi koruptor menciptakan kesan bahwa Indonesia tidak serius dalam memerangi korupsi. Hal ini berdampak pada kepercayaan investor, yang akhirnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Generasi muda adalah harapan bangsa, tetapi korupsi dan vonis ringan bisa merusak semangat mereka. Anak muda yang melihat ketidakadilan ini mungkin kehilangan motivasi untuk berkontribusi membangun negara. Kita harus bertindak sebelum ini menjadi lingkaran setan yang sulit diatasi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Pertama, kita perlu mereformasi sistem hukum agar tidak ada celah bagi koruptor untuk lolos dengan hukuman ringan. Kedua, memperketat pemberian remisi agar benar-benar sesuai dengan kriteria yang ketat. Ketiga, meningkatkan transparansi dalam proses hukum, mulai dari investigasi hingga putusan, agar masyarakat dapat memantau dan memastikan keadilan ditegakkan. Ini adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah lama menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi. Melalui operasi tangkap tangan dan investigasi mendalam, mereka berhasil mengungkap banyak kasus besar. Namun, KPK tidak bisa bekerja sendirian. Lembaga penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian juga harus memperkuat perannya. Kolaborasi antar lembaga ini sangat penting untuk menciptakan sistem yang solid dan sulit ditembus oleh pelaku korupsi. Kita juga bisa belajar dari negara lain yang berhasil menangani korupsi. Di Singapura, sistem hukum yang transparan dan penegakan hukum yang tegas membuat korupsi hampir tidak ada. Di Cina, hukuman berat, termasuk hukuman mati untuk kasus besar, memberikan efek jera yang kuat. Sementara itu, Korea Selatan menunjukkan bahwa bahkan pejabat tinggi, termasuk presiden, tidak kebal terhadap hukum. Dengan mengadaptasi praktik terbaik ini, Indonesia bisa menciptakan sistem yang lebih efektif. Meski situasi saat ini terlihat suram, kita harus tetap optimis. Generasi muda Indonesia menunjukkan potensi besar untuk membawa perubahan. Dengan pendidikan anti korupsi, kesadaran yang lebih tinggi, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi pemerintah, Indonesia bisa membangun masa depan yang lebih cerah. Ini adalah perjuangan bersama, dan setiap langkah kecil menuju keadilan adalah langkah besar bagi bangsa kita. Vonis ringan bagi koruptor tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem hukum kita, tetapi juga menjadi cermin buruk bagi moralitas bangsa. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk bertindak, untuk mendesak perubahan, dan untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Dunia sedang memperhatikan, dan ini adalah saatnya bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita mampu berubah. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Indonesia mampu melawan korupsi dan memperbaiki citranya di mata dunia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membahas isu-isu penting seperti ini.